Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya Nova Kartika Dewi Ninggulan dari kelas 4A2 Manajemen. Saya akan menyampaikan hasil analisa video dan opini saya tentang penundaan pembayaran kredit. Di masa pandemi ini, banyak hal yang terjadi. Mulai dari krisis kesehatan dan juga memberikan kerugian secara ekonomi yang cukup besar. Hampir semua sektor terkena imbasnya, dan sektor yang paling mengalami dampak dari coronavirus ini adalah sektor pariwisata, karena terhentinya usaha yang disebabkan social distancing. Sektor pariwisata ini juga belum dapat diprediksi kapan akan pulih. Sedangkan di sektor keuangan terdapat ancaman ketidakmampuan dunia usaha untuk melakukan peminjaman pembayaran kredit. Dalam hal ini, peran bank sangat dibutuhkan untuk membantu dunia usaha, baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Sedangkan tantangan utama perbankan saat ini adalah bagaimana kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Oleh karena itu, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan monitoring terhadap sektor produktif yang paling terkena dampak dari COVID-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah relaksasi kredit untuk menekan resiko kredit macet perbankan, sehingga perbankan tidak perlu menambah NPL guna menambah cadangan kerugian akibat kredit macet. Disinilah kita dapat melihat bagaimana penyaluran kredit yang baik itu. Dalam hal ini juga kita dapat mengetahui tentang kebijakan-kebijakan dalam bisnis yang berbadan hukum. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis atau usaha yang berbadan hukum? Terus, apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam bisnis atau usaha yang berbadan hukum? Inilah jawabannya. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset pemilik dengan harta kekayaan badan usaha, dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam bisnis atau usaha berbadan hukum antara lain adalah 1. Kemudahan memulai usaha. 2. Kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan. 3. Kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi. 4. Kemudahan pencatatan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan. 5. Kemudahan beroleh kredit pinjaman perbankan. Dan masih banyak lagi. Di sini saya juga akan menyampaikan opini saya tentang penundaan pembayaran kredit. Menurut saya, penundaan pembayaran kredit sebenarnya sangat baik.
karena pengusaha atau pebisnis masih dapat mengumpulkan dana untuk membayar pinjaman kredit agar tidak menjadi kredit macet. Penundaan pembayaran pinjaman kredit ini diberikan untuk semua sektor usaha yang mengalami dampak dari COVID-19. Dan ada juga ketentuan-ketentuan kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing banknya sendiri. Tetapi apakah hal itu akan berdampak baik juga terhadap bank? Jawabannya sebenarnya tidak. Karena jika terjadi penundaan pembayaran kredit yang berkepanjangan, maka bisa terjadi juga kerugian yang besar terhadap bank itu sendiri. Inilah hasil analisa video dan opini saya tentang penundaan pembayaran kredit. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.